Mengapa banyak orang tertarik pada si narsistik? Si narsistik adalah pasangan yang buruk. Mereka egois dan kurang empati, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan siapapun. Lalu mengapa orang jatuh cinta pada mereka? Untuk menjawab mengapa orang tertarik pada si narsistik, kita harus mengakui evolusi. Karena kita terprogram untuk menemukan hal-hal tertentu yang menarik untuk membantu kelangsungan hidup kita dan keturunan kita. Dan terkadang kita secara tidak sadar mempertimbangkan hal-hal ini tanpa kesadaran kita. Jika Anda terus menjalin hubungan dengan si narsistik, penting untuk mengetahui mengapa Anda tertarik pada mereka. Karena ini membantu mematahkan ketertarikan Anda kepada mereka. 1. Kepercayaan diri. Secara umum, seseorang yang percaya diri memiliki kemampuan. Orang secara alami tertarik pada orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi, terutama wanita. Karena biasanya disamakan dengan kemampuan yang tinggi. Artinya, mereka adalah penyedia dan pelindung yang baik, yang penting untuk bertahan hidup. Kebanyakan orang narsistik percaya diri, atau tahu cara memalsukannya. Mereka menyembunyikan kekurangan mereka di balik kepribadian yang percaya diri. Dan banyak orang menganggap kepercayaan diri ini menarik. Bahkan ketika itu palsu. Orang yang bukan narsistik cenderung terlihat kurang percaya diri. Mereka tahu mereka bisa salah, dan mereka memahami keterbatasan mereka. Jadi mereka tidak terlihat sangat percaya diri, karena mereka lebih jujur pada diri mereka yang sebenarnya. Tetapi mereka mungkin terlihat kurang mampu, bahkan jika sebenarnya kemampuan mereka lebih unggul. 2. Membual. Si narsistik suka membual dan memuji diri sendiri. Dan ini memperkuat persepsi bahwa mereka sangat mampu. Mereka suka menjadi pusat perhatian. Dan membuat semua orang tahu betapa hebatnya mereka. Jadi mereka lebih mungkin untuk menarik perhatian banyak orang. Orang yang punya potensi menjadi pasangan jangka panjang yang lebih baik biasanya lebih sederhana. Karena mereka kurang mementingkan diri sendiri. Dan orang-orang ini seringkali merupakan permata tersembunyi. Tapi itulah masalahnya, mereka tersembunyi. 3. Berlebihan. Si narsistik cenderung melebih-lebihkan tentang prestasi dan realitas mereka. Dan orang pada umumnya mempercayai apa yang mereka katakan. Terutama mereka yang jujur. Karena kita cenderung berasumsi bahwa orang berpikir dengan cara yang mirip dengan diri kita sendiri. Dan orang jujur menganggap orang lain juga jujur. Jadi mereka lebih cenderung termakan oleh klaim liar si narsistik. Dengan cara melebih-lebihkan, memberi si narsistik keunggulan atas saingan jujur mereka. Karena orang jujur berpegang teguh pada kebenaran, meski itu kurang glamor. Tapi ini bisa memberi kesan bahwa mereka kurang menarik dan mengasyikkan. Memberi si narsistik kemenangan mudah. 4. Penampilan. Dalam hal penampilan, si narsistik terbagi menjadi dua kubu. Beberapa berupaya minimal untuk penampilan mereka. Karena mereka percaya mereka terlihat fantastis apapun yang terjadi. Sedangkan sebagian yang lain mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk penampilan mereka. Mereka mungkin secara teratur ke gym. Dan membelanjakan sebanyak yang mereka bisa untuk pakaian, perhiasan, dan pernak-pernik lainnya. Mereka ini amat sangat menghargai penampilan mereka, sehingga orang lain tidak dapat bersaing. Karena tidak ada orang waras yang akan bertindak sejauh itu. 5. Pujian. Si narsistik belajar untuk merayu target mereka. Mereka siap untuk mengatakan apapun yang ingin didengar seseorang. Terlepas dari pikiran dan perasaan mereka yang sebenarnya. Mereka akan mengatakan bahwa Anda adalah orang tercantik di dunia. Walaupun Anda tidak percaya, tapi tidak setiap hari ada yang menyanjung Anda.
Kita terprogram untuk melihat orang jadi lebih menarik jika mereka tertarik pada kita. Dan si narsistik memanfaatkan hal itu, memberi mereka keuntungan atas saingan mereka yang jujur. 6. Target lebih muda lebih naif. Si narsistik sering menargetkan orang yang lebih muda dan atau memiliki pengalaman hidup yang lebih sedikit. Dan mereka melakukan ini karena target akan lebih mudah dimanipulasi. Target yang lebih muda cenderung memiliki sikap yang naif terhadap suatu hubungan. Seperti alam semesta yang secara ilahi menyatukan orang-orang yang ditakdirkan. Dan si narsistik memanfaatkan hal ini. Favoritnya adalah berulang kali menyuarakan gagasan bahwa mereka adalah belahan jiwa, roh yang sama, atau istilah serupa lainnya, untuk meyakinkan target bahwa mereka memiliki ikatan khusus yang tidak dapat diputus. Ini menarik orang untuk jatuh cinta pada si narsistik. Karena itu menciptakan ilusi bahwa mereka berjodoh secara ilahi. 7. Pola asuh. Sebagai anak-anak, Anda sering melihat hubungan orang tua Anda sebagai cetak biru untuk hubungan Anda sendiri. Dan jika Anda dibesarkan di lingkungan yang beracun, maka ini akan menjadi norma Anda. Bahkan Anda akan merasa tertarik dan mencari hubungan dengan si narsistik, karena Anda merasa familiar dengan hubungan yang seperti itu. Namun Anda dapat mempelajari seperti apa hubungan yang sehat itu, dan mengubah pemikiran Anda, untuk memutuskan pola beracun dalam kehidupan Anda.